Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Talita Channel. Di pembahasan bab 3 ini saya akan membahas tentang match address, network pada NAT, NAT versus NAT, network, praktik NAT, network, dan lain-lain. Pada pembahasan tentang networking pada VirtualBox, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang kita akan pelajari. Networking pada VirtualBox yang pertama adalah reset match address yang akan kita bahas setelah ini, lalu ada networking dan lain-lain. Ini lebih banyak ya daripada bab 2 dan juga bab 1. Kita lanjut pada reset match address. Kenapa kita harus melakukan riset sebelum kita mempelajari networking pada VirtualBox? Jika teman-teman ingat sebelumnya, kita sudah memiliki 3 virtual machine atau server yang sudah kita buat, yang dimana kedua server ini merupakan cloningan atau duplikasi dari server yang utama yang sudah kita install secara manual. Yang butuh server clone merupakan cloningan dari Ubuntu server, sedangkan Ubuntu server 1 bahkan import dari file dari Ubuntu server biasa. Jadi keduanya ini sama saja seperti server yang ketiganya itu identik. Jadi ketika setelah mesin ini memiliki metode yang sama, yang dimana jika kita ingin mempraktekkan networking, itu ketika sudah langsung, kita tidak boleh memiliki match address ataupun alamat device yang sama. Nah, jadi untuk materi networking itu, bisa saja kita akan melakukan menghubungkan virtual machine ke internet, atau virtual machine ke laptop, atau virtual machine ke virtual machine lainnya. Juga sebelum itu, kita harus melakukan terlebih dahulu reset dengan address atau mengganti match address dari kedua vektor mesin. Yang pertama kita biarkan saja, karena pada dasarnya kedua match address dari mesin ini berasal dari match address atau mesin yang pertama. Nah, caranya adalah kalian bisa klik kanan, lalu pilih setting. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman bisa buka ke menu network, terus advance. Kita lihat di sini match address-nya adalah 0800227BCFB3D. Dari sini belakangnya adalah FB3D. Kita lihat apakah sama. Di setting. Bisa dilihat di sini ternyata sama ya teman-teman. Oke, untuk yang sama nanti agar ketiganya memilih efek yang berbeda, kita bisa kembali ke menu yang tadi setting lalu. Klik ini, setting, seperti gambarnya. Pilih network. Oke. Lalu pergi ke sini. Oke, sudah berubah ya. Kita klik OK. Lalu tekan lagi. Setting. Oke, sekarang ketika vektor posisi ini kita sudah, jadi ketiganya bisa kita lakukan untuk praktek. Oke, kita lanjut ke materi network pada mode NAT. Jadi sebelum teman-teman mengetahui atau memahami tentang simulasi pada NAT, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari NAT atau Network Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP privat atau IP privat ke IP public. Jadi nantinya dengan mode NAT ini, tapi
IP privat dari VM atau server yang kita miliki itu akan ditranslatekan atau diterjemahkan ke IP public, jadi internet yang terhubung ke laptop. Jadi contohnya seperti ini ya, saya punya untuk Ubuntu server, nanti IP privatnya akan diterjemahkan ke IP public milik internet, akan terhubung ke laptop saya. Nah, jadi gampangnya IP yang terhubung ke NAT untuk menghubungkan virtual machine ke internet tersebut, itu teman-teman harus kembali dulu ke VirtualBox versi 6.1, karena sebelumnya kan kalau teman-teman search di Google atau download VirtualBox itu otomatis langsung diarahkan ke VirtualBox yang versi 7.6 atau 7 titik berapalah. Nah, sekarang teman-teman untuk praktek mode NAT dan juga praktek mode NAT itu teman-teman harus kembali ke versi 6.1. Caranya bagaimana? Kalian bisa langsung download saja VirtualBox. Dan teman-teman memakai Windows OS, ya Windows OS atau OS dan lain-lain. Di sini saya memakai Windows OS karena saya sudah, jadi saya nggak perlu. Ini saya close karena kita akan melakukan NAT atau kita akan melakukan terjemahan IP privat ke IP public pada server ini. Kita akan cek dulu di setting. Oke, kalian klik setting, lalu klik network, dan kalian bisa pilih NAT, lalu oke. Langsung saja kita ke start. Oke, kita login dulu. Lalu ketik passwordnya. Di sini kalian bisa langsung saja ping google.com. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, karena server kita sudah terakses oleh internet. Nah, ini seperti ini. Di sini saya akan cek IP address-nya dari virtual machine ini. Kita enter. Bisa dilihat di sini outputnya terdapat dua interface init dan interface end post. Kalau yang pertama ini interface LO, kalau yang kedua ini interface end post, yang mana IP interface end post ini diterjemahkan ke IP public pada internet yang terhubung oleh laptop. Itu terhubung ke hidden interface milik host OS atau laptop kita. Jadi sekarang saya menyebutnya laptop saya adalah host. Dan saya menyebut VM itu Quest OS. Quest OS ya. Jadi interface NP0S3 ini dia terhubungnya ke hidden interface milik identitas atau interface yang tersembunyi atau interface yang nggak jelas. Jadi nggak tahu nih Quest
OS dia terhubung ke laptop ini melalui interface mana. Yang penting itu dia terhubung ke laptop ini melalui interface mana, yang penting itu terhubung aja, pokoknya dia connect dan dapat akses internet melalui internet NAT, karena ini membuat Ghost OS tidak bisa ping ke Google atau nggak ada jalur komunikasi. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya yang NAT versus NAT network. Jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi virtual machine kita yang terdapat NAT dan juga NAT network. Apa sih bedanya? Oke, NAT. Jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau HSS ini. Nah, apa akibatnya? Kedua virtual machine atau sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang sama. Karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama pada hidden interface pada host OS, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang tidak berbeda atau IP yang sama, sehingga ini membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Nah, ini perbedaannya. Jika VM kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Ya, switch ini tidak terlihat. Kita nggak bisa lihat karena ini virtual, yang mana jika kita menggunakan network, maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contoh di sini, virtual machine yang pertama 10.2.15, sedangkan yang kedua mendapatkan 10.2.7 karena dia akan terhubung ke switch dan switch-nya akan terhubung ke hidden interface yang membuat berbeda terhubung langsung ke switch. Oke, kita lihat pada Ubuntu yang utama. Kita akan lihat terlebih dahulu pada settingannya. Klik yang network, ternyata sudah NAT. Kita lihat. Kita lihat apakah kedua virtual akan mendapatkan IP yang sama. Di sini kalian lihat pada Ubuntu yang pertama kita mendapatkan 10.2.15 dan kita lihat Ubuntu clone mendapatkan IP yang berapa. Oke, kita lihat IP-nya. Bisa dilihat di sini yang Ubuntu clone ternyata mendapatkan 10.2.15. Oke, ternyata tetap sama. Maka kesamaan ini yang membuat kedua identik, yang membuat tidak dapat saling berkomunikasi. Oke, sekarang kita akan mempraktekannya pada praktek NAT network yang bagaimana kita menggunakan NAT network pada VM kita. Yang pertama-tama kita harus membuka dulu VM VirtualBox Manager versi 6.1 karena pada versi 7 atau versi yang biasa itu umumnya yang 7 itu tidak ada menu NAT network dan nggak bisa digunakan karena suatu alasan. Jadi teman-teman harus install versi 7 terus install yang versi 6. Oke, terus kita file aja langsung ke Privilege atau bisa langsung ke Ctrl G terus ke network. Nah, kalau versi 7 itu nggak ada menu NAT network nih, yang karena untuk menggunakan NAT network itu kita harus membuat NAT network name. Nah, yang dimana pada versi 7 tidak terdapat menu pembuatan NAT network name. Jadi teman-teman bisa ke NAT network terus langsung aja pilih network. Kalian bisa pencet yang ini.
Tapi karena saya sudah, jadi saya remove aja. Klik OK. Nah, terus kita ke setting. Kalian bisa klik network. Kita ganti ke NAT network. Jangan lupa name-nya ganti NAT network atau name yang barusan kita buat. Terus OK. Sekarang ke Ubuntu clone. Kita ganti ke NAT network. Yang awalnya NAT ke network. Klik OK. Kita lihat apakah keduanya memiliki IP yang identik atau yang berbeda. Seharusnya jika kita menggunakan NAT network, dia akan terhubung ke switch dulu yang membuat IP-nya jadi berbeda. Keduanya file memiliki IP yang berbeda. Kita akan mencoba ke Ubuntu server dulu, yang clone terakhir. Kita nggak akan langsung mendapatkan IP yang berbeda, tapi kita akan memasukkan perintah dulu, yaitu perintahnya adalah sudo client -r endpost 3. Kita enter. Terus kita lihat nih pada IP address-nya. Oke, IP address-nya pada interface endpost 3 sudah remove, sudah hilang. Lalu kita akan request kembali IP-nya dengan sudo client endpost 3. Oke, lalu kita enter. Lalu kita lihat apakah akan mendapatkan IP address. Oke, kita mendapatkan IP address pada interface endpost 3 yaitu 10.2.15. Ya, lalu kita akan mencoba juga pada Ubuntu server clone. Oke, kita lihat pada IP-nya. Oke, kita perintah sudo client seperti yang tadi. IP-nya berbeda ya. Yang clone mendapatkan 10.0.2.5, sedangkan yang Ubuntu server mendapatkan IP 10.0.2.15. Sekarang kita akan coba ping pada Ubuntu server. Kita masukkan IP pada Ubuntu server clone 10.0.2.5. Apakah berhasil? Oke, ternyata berhasil. Kalian bisa cetar LC. Sekarang kita coba pada Ubuntu clone. Kita ping. Oke, ternyata bisa. Ini berarti kedua VM bisa saling berkomunikasi karena adanya switch ini yang membuat IP-nya berbeda. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Bridge network. Ya, sebelum itu kita sudah mempraktekkan tentang NAT network dan juga NAT. Sekarang kita masuk ke mode yang ketiga, yaitu bridge network. Nah, bagaimana hasilnya cara kerja bridge network itu? Kurang lebih simulasinya seperti ini ya, analogi bridge network itu. Jadi kalau sebelumnya NAT network itu dia masih numpang ke hidden interface-nya host OS atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan IP itu nggak jelas, itu IP random dan nggak tahu entah dari mana dapatnya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan bridge network, itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah virtual machine itu langsung terhubung ke internet yang terhubung juga ke host OS. Jadi contohnya seperti ini ya. Jika saya setting prefixnya pada virtual machine saya, ini otomatis virtualnya akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Ini saya terhubung ke internet HP saya, maka jika saya menggunakan mode bridge network atau bridge adapter, virtual machine ini akan mengikut ke internet atau pada laptop. Di sini saya langsung coba masuk ke setting. Terus kemudian
pilih ke menu network, kita ganti ke bridge adapter. Nah, di sini ada opsi atau pilih interface yang mana mau kita gunakan. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah interface WiFi atau interface yang kita gunakan untuk terhubung ke internet pada laptop kita. Lalu ada Microsoft WiFi Internet Adapter 2. Kalau misalkan tab Windows Adapter ini kita akan menggunakan yang WiFi Network Adapter. Kita klik ini. Oke, kita coba start lihat dengan menggunakan perintah IP address. Oke, kita coba perintah IP address. Oke, dia mendapatkan IP 192.168.93.35, yang mana itu IP pada internet pada HP saya. Kita bisa cek pada control panel. Kalian bisa pilih Network and Internet, Network and Sharing Center, change adapter setting. Jadi ketika kita menggunakan bridge adapter pada virtual machine kita, otomatis akan langsung terhubung ke interface WiFi ini. IP-nya akan sama dengan IP laptop saya. Satu 192.168.93.166 atau X. Ini juga 192.168.93. Nah, sama ya. Oke, kita coba ping ke Google. Nah, ini dia sudah bisa ping ke Google dan sudah mendapatkan akses. Bisa dilihat di sini dia connect atau TTL. Masuk pada pembahasan host only network ya, yang mana kita sudah mencoba ketiga modern network VM kita, yaitu NAT, NAT network, dan juga bridge network. Sekarang kita akan mencoba ke host only network. Kurang lebih simulasinya seperti ini. Jadi sebelumnya ketika kita menggunakan NAT atau NAT network, interface yang terhubung ke host OS atau laptop kita itu merupakan hidden interface dengan menggunakan NAT. Dan sedangkan kalau misalkan kita menggunakan host only network, itu dia akan terhubung ke host only interface yang pada hosta. Jadi jelasnya interface adalah hosta yang mana ini membuat host OS dan guest OS bisa saling berkomunikasi atau saling ping karena keduanya mendapatkan IP. Teman-teman bisa klik view, cari network connection. Di sini ada nih by default, tapi kalau Windows langsung ada VirtualBox. Langsung ada kayak gini, tapi misalkan teman-teman menggunakan Linux atau Mac OS itu nggak ada, jadi kosong, nggak ada VirtualBox. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa langsung ke file, host network manager, interface host only network. Kita bisa membawanya di menu host network ini dengan mengklik create yang warna hijau ini. Karena saya sudah membuatnya, jadi saya kita hapus aja. Lalu kita ganti ke setting, pilih ke menu network, kita ganti ke host only adapter. Name-nya bisa sesuaikan dengan interface yang teman-teman buat barusan. Saya klik OK. Lalu kita start.
Saya sudah masuk ke bagian login. Nah, sekarang kita masukkan namanya. Masukkan password. Bentar. Seperti pada sebelumnya, kita akan masukkan sudo dhkn -r npos 3. Ini berguna untuk menghapus IP address yang pada interface lalu. Kita enter. Masukkan password. Bisa dilihat sudah tidak ada atau remove. Nah, sekarang kita akan merequest lagi sudo dhkn npos 3. Nggak memakai R. Kita masukkan IP-nya. Oke, bisa dilihat di sini mendapatkan IP 192.168.56.102 atau X. Kita bisa cek apakah IP ini sama dengan IP interface line network. Terus kita ke interface. Di sini klik 2 kali, pilih ke details. Bisa dilihat di sini IP-nya 192.168.56.1. Oke ya, jadi dengan IP yang sama ini membuat keduanya bisa saling berkomunikasi. Kita akan mencoba pada VM karena tadi IP laptop saya adalah 192.168.56.102. Ya, kita akan mencoba ping dari VM karena tadi IP laptop saya adalah 192.168.56.1 atau X. Kita akan coba ping 192.168.56.1. Oke, kalau misalnya kosong seperti ini berarti dia gagal ya. Kalau berhasil dia akan memberikan output reply from. Defaultnya memang gagal dari VM host ke laptop kita. Kita akan coba dari command prompt untuk ping ke IP address. Kita coba ping 192.168.56.102. Kita enter. Dia berhasil atau reply. Kenapa nih kok ping dari virtual ke laptop gagal? Dari virtual machine itu berhasil. Nah, itu dikarenakan terdapatnya Defender firewall pada laptop kita. Nah, ini membuat laptop kita menjadi terlindungi sehingga tidak bisa ping dari luar. Kita akan mencoba untuk menonaktifkan firewall. Masuk ke materi disable Windows firewall, yang mana kita akan membuat firewall pada host OS atau laptop kita. Ini mati, sehingga dari virtual machine itu akan bisa ping ke laptop kita. Oke, teman-teman bisa langsung saja search Windows Defender Firewall. Oke, teman-teman bisa langsung saja search Windows Defender Firewall Security. Kalian bisa klik yang ini. Dia ada pada control panel System and Security Windows Defender Firewall pada default. Nah, kalau teman-teman nggak Defender itu dia ada hijau-hijau. Semua itu berarti terdapat firewall yang nyala. Bagaimana cara kita menonaktifkannya? Teman-teman bisa klik yang Turn Windows Defender Firewall
on or off. Di sini kita akan turn off Windows Defender Firewall, turn Windows di Firewall, lalu klik OK. Oke, ini cukup membahayakan jika dimatikan. Kita langsung saja pergi ke Ubuntu server, ping IP pada kontrol panel tadi 192.168.56.1. Enter. Oke, ini sudah berhasil. Yang mana pada awalnya tidak berhasil karena terdapat firewall. Kalian bisa langsung Ctrl C aja. Jadi dari VM ke host OS sudah bisa saling ping untuk memberhentikan. Oke, setelah praktek ini teman-teman bisa langsung aja untuk turn Windows Defender. Oke, langsung saja untuk turn Windows Defender ini di-on lagi, membahayakan laptop jika dimatikan. Kita on lagi, klik atas, turn Windows on Windows. Lalu klik OK. Selanjutnya tentang Internetnet part 1, yang mana sebelumnya kita sempat membahas disabilitas firewall agar membuat host OS bisa melakukan komunikasi atau ping ke host OS atau laptop kita gunakan. Sekarang kita akan membahas tentang Internet Network pada part 1, karena kita akan memiliki dua part. Maka sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana simulasi internal network yang kurang lebih seperti ini ya, yang mana jika virtual machine atau host OS menggunakan tipe internal network, maka dia tidak akan ada berurusan dengan host OS. Jadi internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jadi jika ini VM1 menggunakan internet network, begitu juga dengan VM2 menggunakan internal network, maka keduanya akan bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual. Tidak terlihat yang mana switch ini merupakan internal network sehingga bisa menggabungkan sesama VM. Oke, kita langsung coba saja. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan dua VM terlebih dahulu. Ubuntu server dan juga Ubuntu server clone. Kita pergi ke setting, lalu ke menu network, lalu klik ini, pilih yang internal network, lalu ini diganti attach to-nya ke internal network, dan name-nya bebas mau ngasih apa saja. Saya di sini kasih nama internal 1 sebagai contoh, lalu klik OK. Nah, jika sesama VN mungkin bisa melakukan saling ping atau berkomunikasi melalui tipe internet network, maka sesama VN menggunakan internal network name yang sama. Jadi, tadi saya menggunakan nama internal network, internal 1, maka Ubuntu clone juga harus menggunakan internet network, maka pada Ubuntu server clone juga harus menggunakan nama yang sama. Kita pergi ke setting. Kita ganti ke internal network, namanya sama seperti yang tadi. Lalu kita akan start dulu pada Ubuntu server, begitu juga dengan Ubuntu clone. Oke, pada proses booting atau proses sedang running virtual machine, ketika baru di start, ketika kita menggunakan internal adapter pada defaultnya, dia akan diam seperti ini dan akan gagal. Kenapa? Oke, kita tunggu dulu sampai kedua outputnya keluar. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat dari kedua virtualbox ini.
Di sini bertuliskan a start job is running for wait for network to be configured. Yang mana yang kita sedang merequest IP address pada DHCP server, sedangkan pada internal network dengan name internal 1 ini tidak ada di DHCP server yang menyediakan IP address untuk kedua VM ini. Sehingga ketika kedua VM ini merequest IP, tidak ada yang memberikan IP. Ketika kita menggunakan internal adapter pada defaultnya, dia akan diam seperti ini dan akan gagal. Kenapa? Oke, kita tunggu dulu sampai outputnya keluar. Nah, seperti ini akan ada start job running for with connect to be configure, yang mana yang kita sedang merequest IP pada DHCP server, sedangkan pada internal network dengan name internal 1 ini tidak ada DHCP server yang menyediakan IP untuk kedua VM ini, sehingga ketika kedua VM merequest IP tidak ada yang memberikan IP address. Namun karena di sini kita belum masuk karena nggak ada IP address yang didapat dari kedua VM kita, berarti kita akan men-shadow terlebih dahulu. Lalu kita ganti terlebih dahulu ke mode bridge network. Kita ganti terlebih dahulu ke mode lain. Contoh saya akan ganti ke bridge adapter. Kita pilih yang ini. Begitu juga dengan Ubuntu Clone. Bridge adapter. Lalu oke. Maka saya akan start pada kedua VM ini. Maka saya akan start keduanya. Keduanya bisa masuk ya, karena tidak ada tahanan pada perequestan IP pada Ubuntu Server Clone dan juga Ubuntu Server. Oke, kita login dulu. Lalu masukkan perintah seperti ini. Sudo nano attach netplan lalu tab. Kita enter. Masukkan passwordnya. Lalu enter. Kita akan ubah menjadi no. Lalu enter. Lalu spasi sampai sejajar dengan DHCP 4. Lalu ketik address ketik 2 spasi lalu kalian bisa isi dengan 192. Ini saya yang clone dulu. 192 168 titik 1 titik 2 24. Lalu kalian bisa Ctrl X, terus Y, lalu enter. Lalu di sini kalian ketik sudo netplan apply.
lalu enter, lalu ketik IP, lalu kita enter. Sekarang pada Ubuntu server, lalu enter. Pada Ubuntu server kalian bisa lakukan sama seperti pada Ubuntu clone. Lalu kalian perintah sudo nano kalian tab, lalu ketik 00, lalu tab lagi, lalu enter. Masukkan passwordnya, lalu enter. Di sini saya akan ubah menjadi no, lalu kita enter. Spasi sejajar dengan DHCP4. Kalian ketik addresses, lalu titik 2, spasi, kurung buka, kita isi dengan IP 192.168.1/24, kurung tutup. Langsung ke Ctrl X, terus Y, enter. Sama seperti pada Ubuntu server clone, kita akan ketik sudo netplain apply, lalu kita enter. Kita masukkan IP-nya, IP address, lalu kita enter. Pemasangan IP address sudah selesai ya. Untuk mengecek apakah kedua VM bisa saling berkomunikasi, lalu kalian bisa shutdown. Untuk merestart, kita akan mencoba untuk membuat VM1 atau Ubuntu server ini bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server clone, yang mana pada sebelumnya kita masih menggunakan network mode bridge adapter. Kalian bisa langsung ke setting. Sebelum kita mengubah ke internal adapter atau network, kita telah menggunakan IP static, IP address pada virtual machine. Oke, kita ganti ke internal network dengan internal 1 name-nya. Lalu klik OK. Lalu kita ubah pada Ubuntu clone juga. Kita ganti pada klik OK. Lalu kita start keduanya. Seharusnya saat proses booting, dia sudah tidak merequest IP address lagi, sehingga dia tidak akan berhenti pada proses running. Oke, bisa ya. Saya akan login terlebih dahulu pada Ubuntu server.
Oke, kita lihat IP address dengan perintah IP address. Oke, sudah betul. Ya, untuk interface-nya sudah mendapatkan IP 192.168.1.1/24. Kita lihat pada Ubuntu Clone, apakah IP-nya akan sama seperti kita perintah tadi. Kita perintah IP address. Oke, sudah betul ya. Pada Ubuntu Server mendapatkan 192.168.1.1 dan pada Ubuntu Server Clone mendapatkan 192.168.1.2. Lalu kita akan ping pada kedua VirtualBox ini, apakah akan saling terhubung. Saya akan coba ke Ubuntu Server, ping dari Ubuntu Server Clone. 192.168. Enter. Oke, ternyata berhasil ya. Kalian bisa langsung Ctrl C aja. Lalu kita coba pada Ubuntu Server Clone. Oke, berhasil. Ini berarti pada kedua VirtualBox ini bisa saling berkomunikasi atau bisa saling ping. Oke, sekian saja tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.